Baik, Bapak Ibu, berikutnya akan kita dengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Wirta Amin As-Salaf MSI. Kepada Bapak Kiai Haji Wirta Amin As-Salaf MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ikuti Gubernur KDM. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehebatan Allah Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ardh, Tuhan pemilik langit yang tanpa berjahit, Tuhan pemilik bumi yang tanpa tepi, Tuhan pemilik cakrawala yang tanpa batas, yang dengan izinnya pada kesempatan pagi menjelang siang. Betul ya? Kalau pagi udah jam 10, kalau siang belum juga 12. Kita berkumpul pada acara Hafladut Takharruj Angkatan 18 SDIT Al-Huda dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga sehat lahir, sehat batin, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat isi dompetnya, dan sehat semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan karawan baginda mulia junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kita semua selaku umatnya, dengan harapan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Mas Rahman Puadi MAG. Katanya orang Jogja leluhurnya. Jogja itu emas. Apa Solo? Jogja kan? Jogja. Karena saya masih ada turun bagian dari bapak. Kalau ibu Cirebon, lain Dermayu, wong kampung. Yang kami hormati Seksi Pendidikan YP Al-Huda, orang tua kita yang tidak asing tadi sangat berjasa, Bapak Haji Sukarti SAG, backgroundnya sama, orang Kementerian Agama mas saya. Kepala sekolah CIT Al-Huda yang luar biasa. Ini juga sama, saya dengar juga dari Jogja juga, Mas Robi Hakim SPD yang semangatnya terus menggelora beserta seluruh Bapak Ibu Tuan Guru, karyawan-karyawatinya, dua komite yang diwakili oleh Ibu Haja Aisyah, Ustazah, Insya Allah tampilannya Ustazah, moga-moga benar Ustazah ini, pengurusnya, terutama dua panitia. Ini keluarga saya Pak. Saya tadinya jangan-jangan dianggap nanti nepotisme itu. Mas Amar itu keluarga, karena saya datang ke Jakarta 68 akhir ikut hadir berkhidmat yayasan orang tua beliau.
nolnya dari Yayasan Al-Amin. Orang tua Mas Amar waktu SMA kelas 3 saya datang, alhamdulillah dibimbing, dituntun sampai mensalap. Ya sukses sih belum, tapi pernah jadi dosen antri 10 tahun, pengawas 9 tahun, penyuluh 4 tahun, di MUI pernah sekum, FKUP pernah ketua banyak banget, di NU, di EMI sampai sekarang, di Fahmi Tamami. Tahu Fahmi Tamami? Yang ketua umumnya siapa? Bang Haji Romah Irama. Saya penasihat di Kalimantan Utara yang biasa sungguh terlalu. Alhamdulillah tahun kemarin 1 September sudah selesai semua jabatannya. MUI hanya ketua bidang sekarang, DNI masih ketua kecamatan, kemudian di FKUP sudah selesai, dinas apalagi Pak Kaki, sehingga Minggu Salap sekarang kembali seperti awal, jadi warga biasa, jadi laki-laki si matubang siang malam tunggu panggilan. Ada yang bilang jadi pengacara pengangguran. Yang saya hormati, saya banggakan tentunya Ananda atau Adinda pengatur acara. Ya. Biarkanlah disibuk ngobrol dia. Hadirin-hadirat yang berbahagia, para wali murid yang saya banggakan, saya bersyukur kepada Allah ditakdirkan pagi ini bisa silaturahim dengan guru besar pendidikan Al-Huda yang ternyata tadi ngobrol dengan ketua yayasannya, beliau masih keluarga sahabat saya Bapak Haji Jadi Suryadi. Pak Jadi itu pengawas, barang saya sekarang jadi pejabat di Kanwil DKI Jakarta. Barang diangkatnya, barang gurunya, barang pengawasnya, beda nasibnya. Beliau kaya, Amin Salaf miskin, gitu aja. Acaranya adalah Haflatul Takharruj kelas 6 yang hari ini dinyatakan selesai setelah 6 tahun belajar di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. Bapak Ibu, setiap siapapun kita melahirkan anak, pasti harapan doanya satu, ingin punya anak yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang pintar. Enggak, saya dari dulu mendengar orang tua pasti menginginkan, pengen punya anak yang awas, itu sama, enggak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Bisanya apa aja? Bayi itu bisanya Mas Amar cuman tengkurap sama telentang itu. Bener nggak? Kenapa tengkurap? Pak, kenapa anak langsung tengkurap? Kenapa? Jawabannya ada yang tahu? Ini kan pendidikan masalahnya. Harus diajak berpikir. Itu anak lain tengkurap karena dia nyontoh bapaknya. Bener nggak? Ini agak dewasa, yang agak dewasa. Lahir ke dalam dunia ada yang terlentang. Kenapa terlentang? Udah langsung semua. Loh, baru ketawa, telat sedikit. Proses untuk menjadi soleh kemudian fa'abawahu, kata Nabi, tergantung ibu bapaknya. Karenanya Bapak, Ibu, wali murid sudah tepat mendidikkan. Putri saya 4 yang hidup, 5 meninggal 1. Anak pertama tak pondokin dari SD 12 tahun. Alianya di Kratek sana itu. Perempuan sekarang di Jepang, sarjana pendidikan dari UIJ, dia minta kerja di Jepang. Yang kedua,
putra saya laki-laki 13 tahun Pak Haji. Untuk soleh-solihah tadi. Sekarang di Jogja, anak laki-laki mirip mungkin kayak bapaknya, Jogja, kuliah nggak selesai, bangkrut. Ya karena kelamaan dari TK. Mungkin pas dilepas, ya kuliah ketemu teman-teman, mungkin begitu gila itu masalah. Ya, jadi mungkin menagih masa kebebasan, bangkrut kuliahnya. Sekarang di Jogja bisnis. Doain moga-moga sukses bisnisnya ini. 13 tahun. Yang ketiga perempuan, 11 tahun saya pondokin. Tahfidz Quran alhamdulillah 12 juz apa? Sekarang kuliah di Kairo Mesir. Ada yang di Mesir, 2 anak perempuan Pak Kardi, Pak Yayasan, mohon maaf, di luar negeri semua. Saya Allah nggak punya anak perempuan. Yang pertama di Jepang, yang kedua tadi nomor 3 itu perempuan, ada di Kairo Mesir lagi kuliah. Bontot yang terakhir TK di Kerawang 2 tahun, SD di Bekasi, di Babelan situ setahun, masuk COVID, pulang di rumah lihat gadget HP, selesai COVID balik lagi mogok. Mau bilang apa? Nggak mau. Masukin ke SD Patahila samping rumah. Cuma bukan IT, bukan. Agamanya yang sedikit. Hanya IT yang banyak agamanya itu. Betul-betul? Ada Islam terpadunya. Udah Islam terpadu. Komplit, kompak. Lengkap. Opak. Oke, opak. Maka saya kemudian ketika lawan SD tak pondokin lagi di Khairul Ummah Kapuk Muara, Tioman Syaroni 2 tahun kena sanksi, mungkin ada yang dilanggar, dicukur gunting rambutnya. Anak di rumah gak pernah dibentak, kalau ditabok, kalau dimarahin, kena sanksi, ngambek, minta pulang, gak mau mondok. Ya Allah, Robi susah mengatur anak memang. Tak titipin ke SMPI IT, yang penting masih ada agama. Betul-betul? Tapi sekalian, siapapun kita yang pengen anaknya jadi anak yang soleh-solehah, maka dibekali minimal 3 ITA, 3 huruf ITA. Ya langsung aja saya ngisi poinnya. I-nya iman dan ilmu. Ingat-ingat, iman dan ilmu. Insya Allah di SDIT diajari iman, diajari ilmu. Betul-betul? Hidup di zaman sekarang yang penuh tantangan, tanpa iman mohon maaf gak bakal bisa bertahan. Yang namanya tantang, ganggu, hamba, apa lagi? Zaman saya masih ada ATHG tuh, ya Pak Adi ya. ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Luar biasa. Dulu masih di luar, jauh di sana. Zaman saya kecil, mohon maaf, orang kampung Pak, pengen lihat betis itu perempuan aja harus ngintip di Sungai Cimanuk saya. Zaman saya kecil. Tapi zaman sekarang, boro-boro betis perempuan, lihat paha aja gampang banget. Amin salam ini tinggalnya di Ancol, dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Mas Amar tahu tiap hari tulis, ya Allah, beli rumah, kelihatan tetenya itu. Coba bayangkan, tulis tiap hari Pak Bini. Saya pinggir laut rumahnya. Ya Allah, ya dilihat. Dosa gak dilihat. Orang mahal di mana jana. Mubazir orang bilang.
Mereka bukan muslim, mereka bukan muslimah, mereka nggak tahu hukum. Dosa nggak bagi mereka? Dosa nggak? Nggak kenal dosa. Tapi bagi kita yang beragama Islam, lihat yang maksiat berbau porno begitu, dosa nggak? Dosa. Tanpa iman, mohon maaf, sekarang banyak kasus di mana-mana. Orang nipu ngaku kiai, ujung-ujungnya mohon maaf mumpuni santri, tapi di balik itu ada perbuatan yang mendorong jalannya nafsu birahi. Betul? Jadi sekarang kan mohon maaf pesantren lagi diobok-obok ini Pak. Gak tahu ini misi siapa ini. Oh, itu dicek bukan kiai asli, dukun aslinya itu. Di esponya kiai pesantren. Ya Allah, pesantren gak mungkin kiai, gak mungkin. Kenapa? Kiai pasti modal imannya, imanan kamilah. Imannya iman yang sempurna, imanan sodiko, iman yang benar kayak guru-guru SDIT Al-Huda insyaallah. Bapak Ibu, Yamin Salat itu datang ke Jakarta 98, 99 Januari dicari itu, cerah di Permangan. Ditawari kan nang bantu, coba yang kan ditawari nang bantu satu aja belum apa-apa ya enggak. Tahun 2000 Mas Amar ada tuh guru alamin ngejar-ngejar ke rumah itu, ustazah cantik, ya Allah lebih siap dimadu bayangkan. Kalau tanpa modal iman udah goyang, betul-betul. Tapi dengan iman alhamdulillah bisa istiqomah sampai sekarang tetap istiqomah itu sampai. Ya, satu, alhamdulillah ya. Godaan banyak banget, godaan uang, mohon maaf Mas Amar tahun 2000 ketika ya beliau udah meninggal dunia. Ini cerita iman ini. Kemudian ada undangan imbal swadaya. Di mana? MTS 5 Cilincing itu. Datang naik angkot, belum punya apa-apa Bapak Ibu. Masih jalan kaki saya, stempel Al-Amin, MTS-nya waktu itu. Sampai di sana ternyata betul per sekolah MTS dapat 30 juta bantuan imbal swadaya. Al-Amin tak bubarkan karena muridnya nggak ada. Semua nerima 30 juta Pak Karti, tapi Amin salah Pak, mohon maaf Al-Amin sudah bubar MTS-nya, karena itu saya nggak bisa terima. Baik. Keluar dari sekolahan sampai di tempat parkir motor, para kepala sekolah jelek dan goblok-goblokin saya. Nah, goblok ente. Ada yang bodoh ente. Loh kenapa? Kenapa ente gak ambil? Gak ada sekolahannya. Weh, bisa diatur kata teman saya. Itu 30 juta ente ambil, 10 juta ente kasih ke pos-pos 10 juta itu ente bawa pulang 20 juta. Apa saya sampaikan? Betul pendapat saudara. 10 juta saya taruh para pimpinan, tanda tangan selesai, belum ada wartawan waktu itu, belum ada macam-macam, ya kan? Saya pulang 20 juta. Mas Amar udah gak ada ayahnya, gak ada yang tahu dapat duit, tapi Allah tahu itu bukan hak saya. Kata teman-teman, oh susah kalau ngomong Ustaz. Lagi-lagi iman Bapak. Alhamdulillah Juni terima uang tak tolak, September bisa beli motor. Alhamdulillah. Ya itunya kerjain dobut ya enggak. Saya bikin nangis ya Allah. Andaikan waktu itu bener teman saya sarannya tak lakukan, bawa duit 20 juta tak tilet di kantong, beli motor, udah nabrak tembok motor saya itu. Alhamdulillah. Lagi miskin yang miskin, belum punya rumah, belum punya motor, 20 juta gak saya ambil. Kenapa? Dijaga imannya oleh Gusti Allah. Betul. Ini penting. Insya Allah SDIT Al-Huda dibekali iman anak-anaknya dan imannya, yakin iman yang baik. Ilmu tadi insya Allah terpadu, ilmu lengkap di sini. Ilmu agama ada, ilmu umum, matematika, bahasa Inggris,
waktu itu. Siswanya, ya Allah, saya aja bingung apa tadi artinya. Amin salam. Ini dulu waktu di kampung 87 udah ngajar bahasa Inggris Pak. 85 selesai SMA, 86 bahasa Inggris, sama 7 ngajar alma mater. Sama 92, 5 tahun Pak Adi. Ngajar bahasa Inggris, dulunya apa tuh grammar apalagi ngajar sanawiyah saya. Tapi pas baru diangkat sekdes, udah nggak ada lagi, hilang semua. Yang masih sampai sekarang, mohon maaf, good morning, selamat pagi, kerudung kuning sakit gigi. Ya mohon maaf, ini bercanda, ya kan? Iya, yang masih apal, I'm sorry, I love you, ya kan? Kalau I love you bunuh itu masih apal, luar biasa. Bersyukur pada Allah, di sini terpadu lengkap ilmunya, alhamdulillah. Mau matematika, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, gak tahu ada bahasa asingnya nggak? Bahasa Arab ya kan? Belum lagi fikihnya, belum lengkap terpadu, alhamdulillah. Maka tidak salah Bapak Ibu naruh nitipkan di SD Al-Huda. Nah, I yang pertama, T kan Ita kan? Untuk jarak sholat kan modalnya bekalnya harus punya ita tadi. Iman, ilmu, teknya takwa. Wah. Naon eta takwa? Kata guru saya dulu ngajar begini. Takwa itu secara makna tengah-tengahnya, definisinya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi salatullah itu punya makna melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa nggak menggunakan meninggalkan? Itu hebatnya ulama kita. Menjauhi, dekat aja nggak boleh, apalagi apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa nggak pakai meninggalkan? Menjauhi, dekat aja nggak boleh, apalagi mengerjakan. Hebatnya luar biasa itu kalimatnya. Maka insya Allah ketika siapapun anak-anak kita bekalnya takwa, insya Allah gak bakal melaksanakan larangan Allah, melakukan kemaksiatan yang ada ketaatan baik kepada Allah maupun kepada sesama, terutama kedua orang tuanya dan para gurunya. Insya Allah. Munculnya beragam kasus yang hampir membangkrutkan negeri ini. Dulu zaman Orde Baru 1,3 triliun editan siang dulu tuh. Ada yang bilang editan siang. Udah lahir belum? Zaman Pak Harto dulu itu. Ada satu kasus, ya Allah Rabbi, diturunkan Pak Harto, iya kan? Wah, KKN. Apa KKN? Ya Allah, zaman Pak Harto KKN. Hah? Korupsi, polisi, nepotisme. Saya dulu waktu di Jakarta 99 ngobrol dengan teman-teman dari Bakin, ya, teman dari etnis tertentu, Bakin. Ustaz, Presiden Indonesia itu semuanya KKN Pak. Maksudnya apa? Dulu Pak Karno tahu kan? Tahu dari mana? Ini seringan. Kata teman dari Bakin, Ali penembak, ini yang tukang menembak itu. Ya teman saya kan nggak hanya orang Indonesia, orang rupanya. Tinggalnya di Ancol, banyak orang Cina ya kan. Itu Pak karena KKN Pak Ustaz. Artinya apa? Kanan,
kiri noni. Setiap kali pidato saudara. Kalau udah begitu pasti ada cewek cantik katanya. Lalu ajudannya nyari begitu. Ini candaan dia. Dia kan isinya banyak. Alhamdulillah. Silakan mau dinumpang kalau silakan. Lalu Pak Harto tadi korupsi, nepotisme, KKN. Terus Habibie sama juga. Apa maksudnya? KKN kecil-kecil nekat lepas timur. Iya. Terus apa lagi? Gus Dur, KKN juga. Habis bilang tahu KKN Gus Dur? Kanan kiri, nuntun. Ini kata dia. Terus waktu itu masih zaman SD masih. Bu Mega juga KKN. Saya bilang apa? Jangan bilang ini saya cerita bukan. Ini kata teman saya kayak kuda Nil katanya. Lihat pangkat ceritanya itu. Baik, kembali. Ini cerita selingan. KKN gak mungkin kalau kita punya modal takwa akan melakukan kemaksiatan, larangan Gusti Allah. Simbol ketakwaan adalah sholat fardu 5 waktu. Itu simbolnya itu. Tadi anak-anak kita udah menyanyikan lagu Isra Mi'raj, alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf, kunci kebaikan itu sholat. Iya kan? Sholatnya bagus, amal yang lainnya jadi bagus. Sholatnya rusak, yang lainnya jadi rusak. Betul? Iya, karena itu adik-adik sekalian, bentuk pengamalan oleh-oleh dari SDIT, jangan sampai meninggalkan sholat sesibuk apapun, insya Allah. Ya kan? Sampai ada tuh lagu Qasidah Talagab yang sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunga serta buahnya, walaupun bila tak sembahyang, walaupun 1000 sembahyang, Allahul kafi Rabbuna qasadnal kafi likulil kafi kafanal wa ni'mal kafi alhamdulillah likullil kafanal wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sama-sama Allahul Rabbuna Jadi kalau di tempat lain kalau sudah mulai sholawatan itu airnya tidak datang. Di tempat lain begitu. Kalau ceramah tempat lain kalau udah sholawatan airnya datang. Nah, ini lagi cerita di tempat lain begitu. Kalau mulai sholawatan itu biasanya airnya itu datang di tempat lain. Ini lagi cerita ini. Enggak minta apa saya. Ini mohon Bapak Ibu sebenarnya lagi kurang sehat. Kemarin buang air Pak Ketua Yayasan semalam sehingga masih agak sedikit meriang karena itu agak kering nih. Mohon maaf ya. Tadi saya sehingga ada kayak orang puasa gitu. Saya mohon sambil berdiri karena sunnah Nabi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma nggak bunyi takut nyembur. Sampai mana tadi?
sholat. Ya, kunci kebaikan. Saya tahu tadi orang kafir yang kopi tahu itu. Biar yang penting ada pipinya itu aja. Kunci. Maka mohon maaf kalau bicara umat Indonesia ini kelemahannya di sini, Pak. Kenapa masih banyak yang kerusuhan, masih banyak keributan, masih banyak sholatnya belum beres itu. Coba kalau sholatnya beres nih, kayak keluarga besar, ya Al-Huda sih, insya Allah nggak ada yang bertengkar. Ada nggak yang bertengkar? Hah? Ada yang bertengkar? Kalau ada, sholatnya belum beres pasti. Bener, kalau ada, insya Allah damai semua, amin. Rukun semua, amin. Kompak semua, amin. Buktinya, Ratul Taharruj hari ini sukses besar. Ya Allah, seragamnya oke, ya kan? Tuh MC-nya oke, jamuannya oke. Ya Allah, udah luar biasa. Kalau nggak kompak mana mungkin bisa begini? Betul-betul. Nggak tahu nggak tahu tanggung. Kebanyakan mohon maaf hanya di sekolah sendiri tuh. Di sekolahannya udah panas lagi luar biasa. Ini alhamdulillah itu ber-AC. AC nggak di? Iya, alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih Mas Aman. Saya nggak kecewa datang sini, luar biasa sambutannya kan. Baik, Bapak Ibu, ini takwa. Takwa itu kata Nabi adanya nggak di mulut. Gimana? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasul. Bukan di sini, kebanyakan di lisan, kebanyakan di mulut, kebanyakan pada ucapan. Ayo takwa, saya takwa, saya takwa. Tapi ini nggak takwa. Karena itu takwa jangan pernah ditinggal kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi. Ya, jangan ditinggal di dalam rumah ada takwa, di luar rumah bawa takwa, di sekolah ada takwa, di luar sekolah bawa takwa, di kerjaan takwa, di pasar rame-rame berduaan. Berduaan hanya berteman, nggak bawa takwa. Ini setan bisa masuk di situ. Benar-benar muncul terjadi perselingkuhan gara-gara takwa yang gak dibawa. Oh, kamu ketahuan. Iya kan? Kan banyak kasus di medsos, ya Allah. Ada kepala sekolah sama stafnya. Ada itu saya lihat. Ada kepala desa sama bawahannya. Ada direktur sama sekretaris pribadinya. Kenapa? Karena ada istilah dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata. Iya betul. Ya Allah, awalnya mohon maaf, ya kan? Lama-lama jatuh karena selalu berdua, ya kan? Kata Bang Haji udah lama-lama jatuh cinta karena selalu berdua. Karena takwanya nggak dibawa. Kalau takwa insya Allah, saya itu kalau takwa nggak dibawa, ya Allah Robbi di Pademangan padat banget tuh Mas Amal kalau udah deket King di situ, naik motor waktu masih jadi pengawas keliling, ya Allah. Jadi penyuluh juga keliling. Allahu Akbar, Pak Kadi, waktu yayasan, mohon maaf itu, padahal disalib, motor disalib, itu yang nyalip itu, mohon maaf, bonceng AWW, udah kelihatan pantatnya. Ya Allah, jalan macet, mau disalib susah, akhirnya ngintil di pantat perempuan tadi. Kalau takwanya nggak dibawa, pikirnya pasti lain. Betul-betul.
Akhirnya ketika agak jauh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah kan alhamdulillah. Takwa di bawah. Mana ada pesan Nabi itu kan ittaqillaha haitsuma kunta. Walau dimanapun kau berada, takwa di sini, insya Allah. Ya, siapapun kita manakala takwanya dibawa kemana akan ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Ya. SDIT. I-nya tadi ada iman ilmu, T-nya tadi ada takwa, A-nya akhlak mulia, akhlakul karimah. Kalau orang akhlaknya mulia, insya Allah akhlak dengan Allah, sholat juga pasti hati-hati. Sholat tumaknina, Allahu Akbar, bacanya tartil, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ada orang yang sholatnya kadang-kadang jauh dari ketentuan hukum syariat yang ada. Betul-betul. Suka lihat di TV, suka lihat di TikTok, suka lihat di Becos. Ada orang sholat tarawih gak ada tumak ninanya. Bacanya Allah, wah itu kan akhlak sama Allah yang ada itu. Ada orang sholat, ya Allah lebih mau kondangan bajunya mau rapat bajunya, mau kawinan bajunya, mau sunatan. Ya kondangan maksudnya begitu, ya. Tapi ketika sholat mohon maaf, kadang pakai kaos oblong yang belakangnya gambar macam-macam. Ada nggak yang begitu? Hah? Padahal kita sedang menghadap Allah. Ketemu sama makhluk aja kita begitu rapi soalnya, tapi menghadap Allah masih ada akhlaknya kurang bagus, nggak belajar akhlak tasawuf. Karena itu mulai, alhamdulillah anak-anak kita jadi akhlak oleh gurunya menjadi qudwatun di samping uswatun. Ulama itu jadi uswatun dan qudwatun, guru itu jadi uswatun dan qudwatun, contoh dan teladan, contoh dan tauladan. Alhamdulillah karena gurunya rapi, gurunya disiplin, muridnya awas, disiplin, jangan diselipin. Kadang-kadang praktek sama teori beda. Prakteknya boleh disiplin, teorinya boleh disiplin, prakteknya diselipin, kan repot itu. Insyaallah di sini nggak ada. Amin. Ya Rabbal. Karena itu guru-guru harus terus memberikan yang terbaik, contoh terbaik. Jangan pernah bicara kasar, apalagi kotor. Karena ada penceramah itu kalau bicara ceramahnya menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, bukan ceramah namanya itu. Karena penceramah Pak Yayasan, Pak Ketua Ibu, ya, komite, Pak Kepala Sekolah, Pak Guru, Pak Guru, namanya penceramah, orang yang memberikan pencerahan. Betul-betul. Jadi kalau sudah isinya adu domba, fitnah, menebarkan kebencian, itu bukan penceramah, provokator namanya itu. Meskipun sorbannya sampai cancel sampai ini, lalu gitu. Balik lagi. Mana tadi? Akhlakul karimah. Ya insya Allah orang tua dia menjadi tauladan. Ketika orang tuanya bahasanya bagus, semuanya bagus, habis ya waktunya. Baik, yang terakhir insya Allah anak-anak dia jadi akhlak oleh guru-gurunya agar memuliakan dua orang tuanya. Tadi dibaca ayatnya oleh kita. Wa wasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain alishkulli waliwalidayka ilayyal masir.
Ayat ini menekankan wajibnya bagi anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, terutama kepada ibunya. Ibu itu keramat bagi anak-anaknya, sampai ada lagu keramat. Lagunya siapa? Hai manusia, hormati yang melahirkan dan membesar. Terus darah dagingmu, jiwa ragamu. Nyanyi gak apa-apa. Tiada manusia, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Pura-pura ya enggak? Doa ibumu dan jadi bisa juga ridho ilahi, murka ilahi. Bila kau sayang pada, lebih sayanglah ibumu. Bila kau patuh pada, lebih patuhlah. Hai manusia, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Wirta Amin Asalam atas tausiahnya yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, acara akan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Nandang Khairudin. Pada Bapak Ustadz Nandang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku sekalian, para orang tua, para hadirin, para undangan, kita tawajud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semua, wabil khusus kepada putra-putri kita yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dahulukan membaca surat Al-Fatihah, bermunajat kepada Allah, mengagungkan Allah dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir al. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini hari Rabu 17 Juni 2026 ya Allah, kami keluarga besar SDIT Al-Huda ya Allah hadir dalam rangka mendoakan putra putri kami ya Allah.
Jadikanlah anak didik kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami selaku, ya Allah. Bantulah kami di dalam mendidik dan membesarkan putra-putri kami, ya Allah. Kami yakin setiap memudahkan setiap langkah kami, ya Allah. Dan dosa guru-guru kami, ya Allah. Kami selaku pendidik, ya Allah, 6 tahun di dalam mendidik mereka, ya Allah. Tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampun didik putra-putri kami, ya Allah. Untuk itu bimbinglah kami, ya Allah. Sebagai Allah, ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami yang selalu patuh kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang selalu tunduk dan patuh akan perintah-Mu, ya Allah. Anak-anak yang senantiasa membaca kitab-Mu, ya Allah. Anak-anak yang setiap saat mencintai Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Godaan syaitan, ya Allah, baik yang berwujud manusia maupun berwujud sebenarnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, setiap tetes air mata kami, setiap tetes tangisan kami, menjadikanlah anak-anak kami anak-anak yang Kau ridhai. Rabbana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka dari itu kami mengundang kepada Bapak Pak Irfan, mohon naik ke atas panggung untuk menyampaikan silakan Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan guru yang saya hormati, kepala sekolah, yayasan dan staf yayasan dan semua panitia yang mensukseskan acara ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Berdirinya saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada putra-putri SDIT Al-Huda atas kelulusannya dan hari ini pelepasannya untuk melanjutkan jenjang berikutnya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi, lebih sukses lagi. Ngomong apa? Tunjuk tiba-tiba. Baik, kayaknya kurang lengkap. Tadi pertama kita sudah dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama ditutup dengan doa. Kita bersama-sama membaca salawat bersama sebagai pelengkap. Semoga dengan salawat ini menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irmain atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penampilan seluruh siswa-siswi angkatan 18 yang akan membacakan surah Abasah untuk Ananda sekalian dipersilakan. Kita bacakan surah yang ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka.
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu dengan anak-anak kita, Masya Allah luar biasa. Berikutnya akan dilaksanakan prosesi penyematan selempang kepada Ananda yang telah melaksanakan hafal Quran, membacakan hafalan Al-Quran di depan penguji dengan sekali duduk tanpa melihat musuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa-siswi SDIT Al-Huda Angkatan 18 telah berhasil melaksanakan tasmi. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada Ananda yang telah menyelesaikan tasmi. Kepada Kepala SDIT Al-Huda Bapak Robi Hakim SPD, kesediaannya untuk menyematkan selempang kepada anak-anak solehah yang telah melaksanakan ujian tasmi juz 30. Untuk Ananda yang namanya dipanggil dipersilakan maju ke depan. Gracias.